masa panennya kalau bunga lagi bagus 1 bulan sekali. Oh. Harga madunya juga lumayan fantastis, Kang. Aduh, saya kesengat nih. Oh, kakak ya, bentar. Oke. Kalau yang di sini ada 20 kotak, tapi kalau yang di Angon kan sistemnya Angon ya, Kang. Ada sekitar 200 kotak, Kang. Kalau yang tidak menyengat tadi, yang trigona itu ada 100 kotak. Ini kenapa mahal? Karena dibungkus propolis, Kang. Mungkin ekonomi keluarga yang tidak stabil, saya dagang mainan keliling, Kang. Halo Sobat Pesona Desa, kali ini saya lagi ada di Desa Lampuyang, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Konon katanya di daerah ini ada salah seorang pemuda yang membudidayakan ternak lebah madu. Nah, di Pesona Desa kali ini kita akan mencari tahu seperti apa sih pemuda ini membudidayakan ternak lebah madu yang katanya dulunya hanyalah seorang pedagang mainan keliling. Tapi sekarang bisa menjadi seorang peternak dan juga pengusaha madu yang sukses dan satu-satunya di Majalengka. Nah, Sobat Pesona Desa, saya sudah sampai di kawasan peternakan lebah. Di belakang saya nih ada sarang lebahnya. Jadi lebahnya tuh masuk ke kotak ini nih. Tapi kalau saya lihat di sini ada lebah-lebah kecil. Kalau saya ambil atau cek sendiri masih laku. Jadi kita akan cari aja petani lebahnya yang menghasilkan madu di sini. Wah, kebetulan nih. Ya. Dengan Bapak siapa? Nama saya Helmi, Pak. Pak Helmi. Waduh, Ini saya panggilnya Akang apa, Bapak? Akang, saya gila. Akang Gilang, ya kan. Wah, nih Sobat Pesona Desa, kebetulan ada Pak Helmi di sini, raja lebahnya. Jadi kebetulan banget saya bisa ngobrol-ngobrol nih ya. Baik, soal Bang. lebah nih, ternak lebah. Tapi ngomong-ngomong di sini aman nggak nih, Pak? Insya Allah ini nyengat, kita kan pakai ini ya, pakai asap, jadi nggak terlalu agresif lah lebahnya gitu. Oh, jadi alat ini buat nggak terlalu bikin lebahnya nanti menghampiri kita ya? Menyengat ya, biar nggak galak. Aman lah, insya Allah ya Pak ya. Ya. Ngomong-ngomong ini jenis lebah apa Pak? Ini jenis lebah Apis mellifera, Kang. Apa? Apis mellifera. Apis mellifera. Nah, itu lebah Australia, Oh. endemi Australia, yang dikembangbiakan di Indonesia. Iya. Nah ini Kang bisa dilihat ini telurnya, Kang. Nah, ini telur yang udah tertutup. Nah ini yang putih-putih itu selnya, Kang, larva lebah. Iya. Nah, larva lebah. Nah ini pasukannya, koloninya. Nah terus bisa cek kita ada madunya nggak? Oh belum ada yang ini, Kang. Jadi kita cek lagi. Kang, jadi ini lebah-lebahnya ini dari mana suplainya? Kalau yang ini kebetulan kita dikembangbiakannya di Jawa Tengah. Terus kita datangkan ke sini. Tapi kalau ini jenisnya lebahnya harus di Angon, Kang. Oh, jadi Ini gimana jenis tuh? lebah Apis mellifera, jadi nggak bisa menetap homogen di sini. Jadi kalau lagi musim rambutan kita angon ke Subang, kalau lagi musim randu kita angon ke Jepara, ke Pati, kayak gitu. Akasia kita ke Sumatera, ke Jambi. Jadi dibawa gitu ya, Iya. kemana-mana ya? Di Angon. Dinaikin ke truk. Oh gitu. Nah Kang, kalau dalam satu kotak ini biasanya bisa menghasilkan berapa banyak madu sih Kang? Kalau vegetasi lagi bagus, satu stup ini bisa nyampe 3 kilo, 4 kilo gitu. Tapi kalau lagi jelek ya 1 kilo juga udah alhamdulillah gitu. Ini berapa ukuran Kang kalau untuk yang satu kotak ini? Ini satu kotak ini 7 sisir. Oh, satu sisirnya yang satu Ya, 7 kotak itu. sisir. Aduh, saya kesengat nih Kang. Oh, kesengat ya, bentar. Oke. Saya cabut ya. Bentar. Aduh, Sobat Pesona Desa.
Ada dapat oleh-oleh. Perakraban ya. Aduh, rasanya agak pedas. Aduh. Ini kesengat beneran. Coba Kang, biar lebih tidak agresif lagi. Kita agak mundur dikit aja Oke, ya. oke, Agak oke. mundur dikit. Nah, Ya. terus Kang, ini lebahnya berapa lama sih sampai akhirnya siap untuk bisa dipanen? Biasanya kalau panen itu rotasinya per 2 minggu, 14 hari. Kalau bunga lagi bagus, kita 2 minggu sekali bisa panen. Ya. Oh, jadi 2 minggu sekali bisa panen ya? Iya. Kalau tadi saya sih lihat selain yang di sini, Ya. ada juga yang kotak-kotak kecil Oh. Kang. Sebelum saya turun ke sini, Oh itu iya, ada di atas itu jenis lebah itama, Trigona itama. Trigona Kalau bahasa itama. Sunda nama teuweul, Kang. Teuweul. Iya, kalau bahasa Sunda nama. Saya juga baru dengar Kang. Jadi beda ya, beda jenis ya beda untuk jenis. penempatan yang kotak Ya. lebih kecil tadi itu. Iya, kalau ini kan jenis apis, kalau yang itu jenis Trigona. Oh, tadi kan ini di Angon ya Kang ya? Ya. Nah, terus kalau lebah-lebah yang di sini, yang diternak di Ya. sini, itu ada nyebar ke warga nggak? Maksudnya secara liar Oh. gitu? Kalau apis mellifera ini, kalau secara teori sih 4 km jarak terbangnya. Paling jauh 4 km. Paling jauh 4 km gitu. Nah, kalau gitu Kang, karena saya udah disengat Iya, lebah nih. iya. Biar ada istirahat dan pindah sedikit, saya pengen lihat Oh. yang kotak yang kecil itu, Ya, ya. nanti sambil ngobrol di sana. Siap. Ada kan coba? Wah, dari sini? Ya, sebentar, langsung aja. sebentar. Ini tapi nyengat nggak kayak tadi? Nah, ini mah cuma gigit doang. Ya. Nah, ini beda dari yang tadi lebahnya. Oh. Kalau ini jenisnya jenis Trigona, Trigona itama. Nah, ini cara panennya disedot, Kang. Ya. Oh, ini alatnya ya? Alatnya ini kita bikin sendiri. Nah, ini nanti ke sini madunya. Ini juga bisa disedot langsung, Kang. Oh, gitu? Iya. Ada kan coba? Wah, dari sini? Ya, langsung Sebentar, aja. sebentar. Ini tapi nyengat nggak kayak tadi? Nah, ini mah cuma gigit doang. Masih kaget soalnya Kang. Tadi disekatnya, aduh, kasihan kan. Oh, kita. aduh. Jadi bisa langsung Bisa, disedot Kang. di sini ya? Kang, coba. Oh, oke nih, Coba, sobat Kang. pesona desa, kita akan coba untuk sedot madunya langsung jenis Trigona itama. Oke. Yang mana nih Kang? Nih, Bebas. Kang, yang ini. Udah Ini saya ya? bukain. Yang itu ya, Kang. Ini. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah terus, Kang. Masih banyak itu, Pak. Kang. Gimana, Kang, rasanya? Manis, tapi ada sedikit kayak asam seger gitu Kang. Iya. Ini nektar kaliandra, Kang. Nektar kaliandra. Ya, dari bunga kaliandra. Ini, Kang, Hmm. masih banyak tuh, Kang. Sebenarnya saya penasaran, jadi harus coba lebih banyak. Ini banyak. Alasan sebenarnya. Yang mana Kang? Ini Kang? Ya, Kang. Segar sobat pesona desa. Jadi saya bisa langsung ngerasain yang langsung dari kotak ini ya. Ya. Akang pernah sebelumnya ini? Belum pernah. Oh, Jadi ini pengalaman yang Pengalaman. unik banget nih Kang. Untung ini nggak nyengat. Kalau nyengat, waduh, saya udah benjol kayaknya nih. pengalaman disengat, pengalaman minum madu langsung dari sarangnya ya, Kang. Iya, bener. Kang, kalau yang jenis Trigona itama ini, Ya. itu
supply-nya dari mana, Kang? Nah, kalau ini kebetulan endemi Jawa hitam ini. Nah, ini masa panennya kalau bunga lagi bagus 1 bulan sekali, Kang. Oh. Harga madunya juga lumayan fantastis, Kang. Berapa? 1 kilo ini bisa mencapai 500.000. Wah, 1 kilo 500.000. Iya, 1 kilo 500.000. Kalau untuk satu kotak ini, satu kali panen itu berapa? Penghasilan berapa banyak? Kalau bunga lagi bagus ya 1 kilo nyampe lah. 1 kilo? Iya. Wah, jadi Sobat Pesona Desa satu kotak ini 500.000. Nah, Ya. saya mau tanya nih, penasaran. Kalau dalam satu kotak ini sudah selesai, panen sudah diambil kayak tadi sama akangnya dipakai alat gitu ya. Ya. Itu nanti bisa lagi terus berapa kali maksimal untuk lebah yang sama? Nah, kalau asalkan ini namanya polen, Kang. Akang, ini bukan madu ya? Nah, ini Yang mana? kuncinya lebah sehat itu di sini, Kang. Mm-mm. Ini. Nah, Kang. Kakak bisa ambil, Kang. Nah, Coba. pakai tangan nggak apa-apa kalau susah. Nah, ini namanya serbuk bunga, Kang. Ini ya, nih Sobat Pesona Desa. Nah, Serbuk bunga. iya, namanya bipolen ya, serbuk bunga. Bipolen. Nah, ini kuncinya itu untuk ratu berkembang biak, Kang. Ratu bertelur. Nah, kenapa itu penting? Soalnya agar angka kematian lebih rendah daripada angka kelahiran pasukan lebahnya. Jadi ini tumbuh sendiri ya. Nanti Tumbuh akan sendiri. tandanya itu dari sini. Iya. Lebah sehat itu banyak bipolennya. Oke. Coba, Kang, dimakan aja nggak apa-apa. Bisa dimakan? Itu kan bunga, Kang. Ini kayak adonan kue. Saya cobain. Bipolen, Kang. Hmm. Gimana, Kang, rasanya? Rasanya hampir sama. Segar, agak sedikit asam, Kecut ya. kecut. Tapi lebih bertekstur kayak adonan kue lah gitu. Gitu, Kang. Jadi bedanya itu ya, Kang ya. Ya. Kalau prosesnya sendiri untuk sampai bisa diambil kayak gini, Kang, Kayak pakai alat ini itu berapa lama? Kalau ini madu yang tadi, Kang, ya. Itu berapa Ini- lama, Kang? 1 bulan bisa panen, Kang. Ini 1 bulan. 1 bulan. Jadi prosesnya itu udah aja ditutup gitu ya? Ditutup Nggak ada aja, tambahan disimpan, apa? nggak usah di perawatan secara intensif, nggak perlu, Kang, kalau lebah kayak gini. Yang penting vegetasi bagus, lebah sehat, udah. Lumayan lah usaha apa ya, di kampung lah. Nggak Iya. ada kerjaan lain lah, beternak gitu, kan. Budidaya lebah. Iya benar. Tapi Kang, kalau untuk tempat sendiri memang harus di dataran tinggi seperti ini ya? Enggak sih, Kang. Nggak juga? Sebenarnya kuncinya sih di vegetasi, Kang. Hmm. Kuncinya di vegetasi. Nah, Kang, coba diminum hasil Nih. panenan tadi. Sobat Pesona Desa, jadi saya punya beberapa kali cara untuk mencoba. Ya. Kalau tadi langsung disedot ya. Terus saya cobain tadi yang apa Kang? Polen ya? Polen, Polen. Sekarang saya langsung aja ditenggak aja. ditenggak aja langsung dari botolnya ya. Punten ya Kang ya. Ya. Bismillah. Ini lebih segar lagi. Lebih segar, lebih pekat rasanya. Iya. Manisnya lebih banyak lagi dari yang tadi. Kalau tadi kan kerasa kecut-kecut sedikit gitu ya dan bertekstur. Ini saya real langsung minum di botol ya. Oke deh Kang. Kita mungkin bisa beralih Kang. Tadi kan saya lihat kayaknya di sini luas banget nih areanya. Sampai ada pohon alpukat juga. Terus di sana ada saung. Bisa saya ngobrol-ngobrol di sana lagi Kang? Saung aja, Kang. Oke, Ayo, yuk saung, mangga. ayo. Kang, sampai juga ini di saung ya Kang ya? Alhamdulillah, Kang. Aduh. Aduh, Sobat Pesona Desa, sejauh mata memandang nih hijau semua nih, lahan, perbukitan, perkebunan. Nah, salah satunya juga lahan ternak lebah dan juga penghasilan madu di sini ya. Nah, ini Kang, ngomong-ngomong, ini kan ada pohon alpukat juga. Nah, ini tuh sebetulnya kebun akang, lahan akang atau gimana nih? Kita kebetulan kelompok ya, Kang. Ada lahan pribadi juga, ada lahan kelompok juga. Kita di sini nanam alpukat sekitar 1.200 pohon, Kang. Banyak juga ya. Ya, ada alpukat miki, aligator, kendil, subang kelut, Kang. Wah, itu pun juga jenisnya macam-macam. Macam-macam. Supaya apa? Supaya kalau panen nggak bareng, Kang. Jadi kita bisa jualnya itu rutin. Sama barang panennya. Oh, iya iya iya. Jadi ada waktu-waktunya tertentu ya. Betul, Kang. Ini luasnya berapa hektar, Kang? Kalau berarti sama yang lain ada 7 hektaran lah, Kang. 7 hektar. Kalau lebahnya sendiri tadi kan kita udah lihat yang kotak yang besar. Iya. Itu berapa banyak akan sediakan? Kalau yang di sini ada 20 kotak, tapi kalau yang di Angon kan sistemnya Angon ya, Kang. Ada sekitar 200 kotak, Kang. Kalau yang tidak menyengat tadi, yang trigona itu ada 100 kotak. 100 kotak, Kang.
Kalau yang didiamkan di sini, dipasang di sini? Ada berarti Yang tadi 20. yang 20, yang Yang itu, kecilnya? yang itu ada 100 kan. 100? 100 kotak. Oh, berarti nyebar di sini ya? Ada, soalnya kan nggak bisa satu titik banyak, harus disesuaikan dengan vegetasi. Oh. Nanti kalau Iya. yang makannya banyak, nasinya satu piring kan nggak kenyang gitu kan ya. Jadi memang harus disesuaikan Iya. juga ya posisinya gitu kan. Terus juga jumlahnya sehingga nanti pada saat mau diangon ataupun juga mau siap panen itu punya waktu-waktunya tertentu nih Sobat Pesona Desa. Nah Kang tadi kan saya udah nyoba juga yang bisa langsung disedot terus yang siap panen. Nah itu biasanya itu lanjut kemana Kang? Nah Kang, nanti ada tempat khususnya Kang. Nanti kita main ke ini ya, ke tempat pengemasannya. Oke. Nanti kita juga punya alat untuk mengentalkan madunya. Wah, saya penasaran. Iya. Kalau kita udah lihat di sini, lanjut ke sana berarti ya? Bisa, Kang. Oke, Siap. kita ke sana aja, Kang. Iya, Kang. Ini kenapa mahal? Karena dibungkus propolis, Kang. Nah ini Kang Gilang, yang tadi dipanen kita udah dimasukin ke botol ya. Oh. Nah ini produk jadinya ini Kang Gilang yang siap jual. Iya. Ini Madu Trigona. murni Trigona ya. Karya Muda Lestari. Jadi ada berapa jenis kemasan nih, Kang? Ada yang ini yang 250 gram Kang Gilang. Yang ini yang 500 gram. Oh, jadi ada 3 jenis kemasan nih Sobat Pesona Desa. Tapi bentar Kang, ini Iya, Kang. ada perbedaan warna nih. Iya. Kalau yang hitam dan yang ini itu bedanya apa yang ya? ini kebetulan kita datangkan langsung dari Sumatera ini Kang. Oh. Ini jenis lebahnya Apis mellifera, nektarnya ini akasia carpa. Oh. Nah, kenapa bisa hitam ya tergantung jenis vegetasinya Kang. Iya. Kalau tadi kan multiflora di sana ya, ini warnanya kayak begini. Terus beda jenis lebah juga. Kalau yang ini jenisnya yang tadi menyengat akang itu tadi. Ya ini. Gitu ya? Iya. Secara kualitas berarti yang cukup mahal harganya, yang cukup tinggi yang mana? Untuk kualitas ya sebenarnya bukan kualitas ya Kang ya, untuk karena mungkin mahal karena kuantitasnya. Memang beda jenis aja gitu ya? Beda jenis aja, kuantitasnya sedikit kalau yang ini. Terus ini kenapa mahal? Karena dibungkus propolis Kang. Tadi Akang kan lihat kantung-kantung madunya itu propolis Kang. Propolis. Kalau yang ini biswek, lilin lebah. Kalau yang ini balut propolis, bedanya kayak gitu. Jadi kemungkinan kadar propolisnya lebih tinggi Kang. Iya. Gitu. Nah ini biasanya kan Ya. kalau botol-botol ini sendiri dulu Akang tuh menjual pada saat COVID Ya. itu justru kan lagi banyak-banyaknya. Alhamdulillah itu Nah. waktu COVID aduh. Ya. Itu berapa persen naiknya tuh waktu pada saat COVID? Kalau pas COVID kita hampir naik 80% Kang. Oh justru naik ya, mungkin karena orang banyak membutuhkan nutrisi dari madu gitu ya untuk stamina tubuh, ya. imun, betul. Ya. Oh, Setelah beres COVID kita melempem lagi Kang, turun lagi. Oh gitu. Karena mungkin untuk masyarakat kita ya khususnya di Indonesia kebanyakan minum madu itu kalau lagi sakit doang. Jadi bukan buat keseharian atau suplemen tambahan ya? Iya, jadi kalau udah sehat lupa kayaknya. Tapi Akang biasanya orang-orang tahu untuk datang ke sini beli madu dari. Ya kita juga jualan online Kang. Kebanyakan kita jualan online di Facebook, gitu, di IG. Nah, cocok banget nih Kang. Tadi kita sudah bahas soal pengemasan Ya. dan juga jenis-jenis kemasan yang bagus-bagus ini dan siap untuk dijual berarti ya, Ya, Kang ya. siap. Nah, saya mau ngobrol soal pengemasan, soal pemasaran dan juga Akang jual kemana aja. Tapi mungkin di luar tadi saya lihat ada tempat santai yang lebih enak. Ada. Jadi di sana aja Kang ya. Siap Ya. Kang, ya. Ya,
Sobat Pesona Desa, tadi Kang Helmi sudah ngajak saya untuk melihat proses pengemasan ya kan. Dan ini di depan adalah produk-produk yang siap untuk dijual ya Kang ya. Nah kalau boleh tahu nih Kang, tadi kan belum dibahas nih untuk harganya nih. Kalau yang paling besar ini botol yang warna hitam ini berapa? Yang itu tuh beratnya 500 gram, Kang. 500 gram. Kita jual itu kalau keceran ya, kalau ecerannya itu 100.000, Kang. 100.000 ya 100.000. ini ya. Ya. Kalau yang ini? Kalau yang itu 250 gram, Kang. 250 gram. Ya, Berapa ini harganya? 50.000. 50.000. Berarti setengahnya ini mungkin ya? Setengahnya itu, ya. Yang satu lagi Kang? Nah, itu eksklusif, Kang. Eksklusif. Itu 200 mili, Kang. Itu kita jual 100.000. Oh, jadi ini justru ukurannya segini tapi harganya 100.000 ya? Harganya 100.000. Hampir sama kayak yang ini. Beda jenis lebah. Beda Kang. jenis lebah ya. Jadi tergantung konsumen pilihnya yang mana gitu ya, Kang ya. Nah, kalau dalam sehari biasanya produksi berapa banyak untuk dua jenis madu ini? Kalau panenannya, Kang ya, kalau untuk di petani itu, kalau untuk Apis mellifera sih 2 minggu sekali panen, Kang. Kalau untuk omset kita sih sekarang itu ya paling sekintal lah, Kang, sehari itu. Ya kalau sebulan ya sekitar 2 ton lah, 2 ton, 3 ton keluar. Itu kan panennya, kemudian diproses untuk dikemas sampai akhirnya jadi botol yang siap untuk jual. Itu berapa banyak, Kang? Itu apakah tiap hari atau seminggu sekali? Enggak, kalau untuk produksi kita paling seminggu sekali, Kang. Oh, seminggu sekali. Jadi satu kali produksi itu untuk jualan, kita kan jualannya online, Kang. Online, kita jualan di Facebook, di WA, di Instagram gitu kan. Iya. Di Shopee. Jadi kita itu kalau udah habis, kita packing lagi. Jadi kita menjaga produk itu tetap fresh, Kang. Oh iya, jadi kualitasnya juga tetap terjaga ya. Gitu, iya. Jadi nggak yang langsung-langsung, tapi tidak terkontrol itu secara nutrisi. Jadi kadang dan kualitas. kita panen, terus kemas, jual, gitu. Panen, kemas, jual. Untuk yang ini kan insya Allah kita rutin panen ya, untuk akasia sama yang ini. Gitu, Kang. Nah, ini Sobat Pesona Desa, tapi saya benar-benar tertarik loh dengan kemasannya, lucu tapi praktis, dan ini mungkin plastik ya, Kang, botol plastik ya, jadi ringan dibawa kemana-mana gitu. Terus kalau kita kan jual online, di paket nih nggak rawan pecah, Kang. Nggak rawan pecah, benar. Yang penting nggak rawan pecah, Kang. Nah ini Kang, kan sekarang sudah punya produk gitu ya. Iya. Terus juga berjalan terus, rintisan. Ini sebetulnya Akang dulu background-nya tuh apa sih sampai akhirnya bisa berusaha untuk jalan di madu gitu? Kalau sebenarnya, Kang, 2010 itu 2008 saya kan kerja di rumah sakit, Kang, sebenarnya. Awalnya saya itu asisten apoteker. Oh gitu. Saya di rumah sakit di Bogor. Iya. Kebetulan keluar, lalu kita mungkin ekonomi keluarga yang tidak stabil, saya dagang mainan keliling, Kang. Oh, sebelum ini? Iya, saya kan kerja di rumah sakit dulu, Kang, ya. Di Bogor. Setelah keluar kita dagang mainan. Dagang bakso dulu, Kang. Dagang bakso dulu bangkrut. Oke, terus dagang bakso bangkrut. Itu kita di Pleret dagang bakso. Terus dagang mainan keliling, Kang. Iya. Dagang mainan keliling, warung ke warung gitu, sekolah ke sekolah gitu. Lalu kita kan jualan online, Kang. Kita apa itu? Pikir-pikir nih jualan apa yang laku gitu. Yang dari dulu kan kalau madu kan dari zaman Nabi sampai sekarang nggak berubah-berubah, kan. Iya. Jadi tetap laku, tetap bermanfaat. Iya, ada pasarnya, ada konsumennya, tetap mencintai madu gitu ya, Kang ya. Kang. Terus akhirnya sampai ya bisa menjalankan usaha sendiri, itu belajarnya dari mana? Apakah memang dulu mempelajari tentang ternak lebah, terus akhirnya bisa atau gimana tuh? Backgroundnya malah bukan ke ternak dulu, Kang. Kita malah belajarnya itu ke jualan online sebenarnya. Dari jualan online itu? Dari jualan online dulu. Kita dari apa yang dicari awal itu bukan ilmu ternak lebah, tapi ilmu berdagang. Berdagang secara online. Jadi gitu, belum ke lebah dan madu gitu ya? Terus itu dapat ilmunya sampai Akang paham gitu, jenis-jenis lebah, terus cara berternak sampai akhirnya produksi itu dari mana? Kebetulan kan kita dibimbing juga, Kang, sama Dinas Kehutanan. Oh iya. Nah, kebetulan kita berarti CDK 7 ya, CDK 8. Nah, CDK 8 itu kita dinaungi untuk budidaya lebah madu, Kang. Iya. Sama kita juga masuk asosiasi, masuk organisasi lebah. Nah, kita serap ilmunya dari sana gitu, Kang. Dari bimbingan Dinas Kehutanan, dari Asosiasi Perlebahan di Indonesia. Kita banyak didukung, Kang, untuk pengetahuan tentang perlebahan. Iya, berarti sampai akhirnya sekarang berjalan itu udah berapa lama? Mulai start sih 2017, Kang, untuk
untuk mulai jualan madu ya. Oh, untuk dari seriusnya sih 2019 2018. Sampai akhirnya ada tempat produksi, Ya, ya kan? Dan mungkin nanti bakalan terus berkembang dan ada Insya Allah. inovasi-inovasi lagi ya, Kang ya. Amin, mudah-mudahan doakan. Nah, apa yang bikin Akang bertahan untuk tetap ada jalan usaha di ternak lebah dan madu? Yang penting kalau usaha kita itu tetap optimis, yakin bahwa setiap orang punya rezekinya gitu kan. Gitu ya, Kang ya. Nggak disangka ya, Kang, sampai akhirnya bisa kayak sekarang. Ya. Harapannya apa ke depan? Harapannya sih orang-orang di masyarakat lah ya, masyarakat di Indonesia mengkonsumsi madu itu secara rutin. Jadi bukan hanya sakit, tapi waktu sehat juga tetap minum madu untuk menjaga kesehatannya. Jadi selain daripada usaha yang dijalankan, ternyata ada visi misi juga menyehatkan konsumen setia ya, dan kebiasaan untuk meminum madu yang merupakan hasil produksi dari ternak lebah yang akan jalani ya, Kang. Amin, ya. Ya, hatur nuhun pisan Kang Helmi. Terima kasih ya, Kang. Terima kasih. Semoga makin jaya, semakin berkembang terus usahanya, dan harapan-harapannya insya Allah terwujud ya. Amin. Di tahun-tahun ke depan. Banyak juga yang kenal dengan produksi madu dari Akang. Amin. Dan ternyata Sobat Pesona Desa, siapa yang berani, itulah yang bisa menangkap peluang. Dari seorang penjual keliling mainan, kemudian juga penjual bakso, bisa menjadi pengusaha dan juga peternak lebah dan menghasilkan produksi madu yang berkualitas di Majalengka. Sampai di sini perjumpaan kita di Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa lagi di Pesona Desa edisi selanjutnya. Ya.